Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novita Aprilia dengan NIM 1903111100086 dari Program Studi Agroteknologi kelas C, Fakultas Pertanian, Universitas Trunojoyo, Madura. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi penyuluhan pertanian yang ditujukan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah penyuluhan dan pemberdayaan pertanian. Tema yang saya angkat untuk penyuluhan pertanian ini yaitu komoditas unggulan daerah dengan judul penyuluhan penerapan mina padi untuk mengendalikan hama tikus sawah di Kecamatan Benjang, Kabupaten Gresik. Yang pertama yaitu komoditas unggulan. Kecamatan Benjang ini berpotensi dalam pengembangan sektor pertanian. Hal ini bisa dilihat dari semua desa yang berada di wilayah Kecamatan Benjang memanfaatkan lahannya untuk melakukan budidaya komoditas pertanian, seperti komoditas padi, jagung, kacang hijau, kedelai, dan ketela pohon. Tentunya, setiap daerah pasti memiliki komoditas unggulannya masing-masing. Nah, di Kecamatan Benjang ini, komoditas unggulannya adalah tanaman padi. Selain padi ini merupakan makanan pokok bagi masyarakat, wilayah Kecamatan Benjang juga sesuai dengan syarat tumbuh dari tanaman padi itu sendiri. Tentunya, dalam budidaya tanaman padi ini, terdapat permasalahan atau kendala-kendala yang dialami oleh para petani. Permasalahan yang dikeluhkan oleh petani yaitu adanya keberadaan hama. Nah, hama yang utama dalam pertanaman padi di Kecamatan Benjang yaitu hama tikus sawah. Tidak sedikit tentunya kerugian yang dialami oleh petani akibat dari serangan hama tikus sawah ini, karena dapat menyebabkan kerusakan dan penurunan hasil produksi padi. Pengendalian hama tikus sawah ini sulit dilakukan karena tikus sawah mampu berkembang biak dengan sangat pesat, sehingga populasinya pun akan meningkat dengan cepat. Serta pada umumnya, tikus tinggal di daerah persawahan atau sekitarnya, sehingga tikus masih banyak bermunculan di sawah area padi tersebut. Tikus sawah juga banyak beraktivitas pada malam hari, sehingga menyulitkan untuk melakukan pengendalian. Jikapun pengendalian dilakukan pada malam hari, maka hal tersebut tidak efektif dan efisien dalam hal tenaga dan waktu. Dan jika menggunakan pestisida untuk membasmi tikus sawah, hal tersebut juga akan mengakibatkan dampak negatif, baik bagi lingkungan itu sendiri maupun bagi manusia. Nah, jika pestisida tersebut digunakan secara terus-menerus, maka tentunya akan menimbulkan dampak negatif tersebut. Maka, dari permasalahan yang dialami oleh petani tersebut, solusi yang dapat saya berikan untuk mengendalikan hama tikus sawah pada pertanaman padi dengan efektivitas yang lebih tinggi, yaitu dengan penerapan sistem mina padi di Kecamatan Benjang, Kabupaten Gresik. Mina padi sendiri merupakan konsep budidaya yang mengintegrasikan antara budidaya ikan dan tanaman padi. Dengan kata lain, mina padi merupakan usaha yang menggabungkan budidaya ikan dan tanaman padi yang dilakukan secara bersama-sama dalam suatu area lahan yang sama. Mina padi ini yaitu dengan menanam padi di tengah sawah. Kemudian, di bagian pinggir sawah tidak ditanami padi, melainkan dibudidayakan ikan. Sistem mina padi ini efektif diterapkan untuk mengendalikan hama tikus sawah, karena keberadaan populasi ikan pada kolam menyebabkan tikus sawah tidak tertarik untuk menyerang tanaman padi yang posisinya berada di tengah-tengah petakan sawah. Selain itu, ikan juga akan mengganggu tikus sawah yang akan mendatangi padi, karena ikan ini berada di sekeliling pematang sawah. Kemudian, untuk jenis ikan yang dapat dipelihara dalam sistem mina padi ini, yaitu ada ikan mas, ikan nila, ikan mujair, ikan lele,
dan lain sebagainya. Tentunya, pemilihan jenis ikan harus disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuannya. Nah, untuk jenis ikan yang cocok untuk mengendalikan hama tikus pada sistem mina padi ini, yaitu ikan lele. Ikan lele cocok dibudidayakan karena merupakan jenis ikan yang hidup di air tawar. Selain itu, ikan lele juga bersifat menyerang jika ada hama tikus. Nah, untuk keunggulan atau manfaat yang didapatkan dari sistem mina padi ini diantaranya yaitu yang pertama, dapat mengurangi serangan hama tikus sawah. Yang kedua, dapat meningkatkan produktivitas lahan. Karena terdapat dua gabungan budidaya, yaitu budidaya padi dan ikan. Yang ketiga, dapat meningkatkan pendapatan usaha tani. Karena para petani akan mendapatkan hasil panen berupa gabah dan ikan dalam satu waktu. Yang keempat, dapat meningkatkan kesuburan tanah dan air. Yang kelima, dapat meningkatkan produksi padi. Karena adanya proses penyuburan lahan dengan keberadaan ikan di sawah. Dan yang keenam, dapat meningkatkan efisiensi penggunaan pupuk. Karena kotoran ikan dapat dijadikan sumber pupuk organik bagi tanaman padi. Rendahnya pemakaian pupuk oleh petani karena adanya korelasi ekologis antara penanaman ikan dengan peningkatan kesuburan tanah. Kemudian selanjutnya yaitu sketsa dari sistem mina padi. Nah, sketsa ini dapat dilihat seperti gambar. Di sini terdapat huruf A, yaitu saluran pengeluaran bagian atas. Kemudian huruf B, saluran pengeluaran bagian bawah. Huruf C, saluran pemasukan air. Huruf D, galengan atau yang biasa disebut dengan pematang sawah. Kemudian huruf E, kamalir atau parit. Kemudian huruf F yaitu bak penampungan. Kemudian di sini juga ada contoh lahan persawahan dari sistem mina padi. Selanjutnya yaitu langkah-langkah penerapan sistem mina padi untuk mengendalikan hama tikus sawah. Yang pertama ada persiapan lahan. Nah, persiapan lahan ini terbagi menjadi 4 tahap. Tahap yang pertama yaitu perbaikan pematang sawah. Seperti yang bisa dilihat pada gambar ini. Nah, pematang sawah harus kokoh dan kuat dalam menahan air, serta harus cukup tinggi, sehingga dapat menampung cukup banyak air. Bagian dasar dari pematang sawah yaitu berkisar antara 40 sampai 50 cm. Sedangkan bagian atas dari pematang sawah yaitu berkisar antara 25 sampai 30 cm. Dan untuk tinggi pematang disesuaikan dengan permukaan air. Selanjutnya tahap yang kedua yaitu pembuatan pintu air. Pembuatan pintu air ini terdiri dari pintu pemasukan dan pengeluaran air yang akan digunakan untuk menjaga sirkulasi air di areal persawahan. Bahan yang dapat digunakan untuk membuat pintu air yaitu terbuat dari bambu atau pipa paralon. Nah, untuk diameter bambu maupun pipa disesuaikan dengan debit air yang diinginkan. Nah, selanjutnya tahap yang ketiga yaitu pembuatan parit. Parit sendiri merupakan bagian lebih dalam pada suatu petak sawah yang berfungsi untuk memberikan perlindungan pada ikan bila air surut, memberi keleluasaan bergerak bagi ikan, memudahkan para petani dalam pemberian pupuk, serta dalam memindahkan hasil panen. Nah, untuk luas parit sendiri, di sistem mina padi ini berkisar 2-4%. Pada umumnya, pembuatan parit yaitu berukuran lebar 40-45 cm dengan kedalaman 25-30 cm. Nah, kemudian untuk tanah galian dari parit ini
bisa diletakkan di atas pematang sawah atau bisa juga disebarkan merata ke seluruh permukaan petakan. Selanjutnya, tahap yang keempat yaitu tahap pengolahan tanah. Tanah ini diolah hingga kedalaman 30-40 cm, serta dilakukan pembersihan gulma di area persawahan. Pengolahan tanah ini dimaksudkan untuk menyediakan media tanam yang baik bagi pertumbuhan tanaman padi. Kemudian langkah selanjutnya atau langkah yang kedua yaitu persiapan benih ikan. Jenis ikan yang akan dibudidayakan adalah ikan lele. Untuk ukuran ikan lele yang akan disebar yaitu berkisar antara 7-12 cm. Selain ikan lele ini sifatnya menyerang hama tikus, pemilihan ikan ini untuk mina padi disebabkan karena dapat dibudidayakan di lahan yang sumber air terbatas. Kemudian pemasaran yang relatif mudah dan tentunya modal usaha yang relatif lebih rendah. Selain itu, makanan ikan lele juga lebih mudah karena ikan lele dapat memakan binatang renik seperti kutu air, larva atau jentik-jentik serangga, siput kecil, dan lain sebagainya. Ikan lele juga tidak ada kesulitan dalam mencari makanan, sehingga daya tahan hidup ikan lele akan lebih kuat. Kemudian, langkah yang ketiga yaitu penanaman padi. Nah, sebelum dilakukan penanaman, benih padi disemai terlebih dahulu. Benih disemai sampai usia 30 hari. Setelah 30 hari setelah semai, bibit padi akan dipindah atau akan ditanam ke lahan sawah mina padi. Pemindahan ini dilakukan setelah 30 hari setelah tanam, agar batang padi menjadi kuat dan kokoh, sehingga tidak roboh karena penaburan ikan di lahan sawah mina padi. Kemudian, langkah selanjutnya atau langkah yang keempat, yaitu penebaran benih ikan lele. Ikan lele disebar ketika usia padi sudah mencapai umur 30 hari, agar batang padi sudah kokoh dan tidak terganggu dengan adanya ikan lele di lahan yang sama. Untuk ketinggian air yang sesuai adalah sekitar 4-6 cm. Jika air terlalu tinggi, maka akan mempengaruhi pertumbuhan dari tanaman padi. Kemudian di bawah ini merupakan gambar dari mina padi ikan lele. Nah, setelah dilakukan penerapan mina padi di lahan sawah, tikus sawah akan enggan untuk menyerang tanaman padi yang posisinya berada di tengah-tengah sawah dan tentunya juga terhalang oleh ikan-ikan lele. Untuk selanjutnya dilakukan pemupukan dan pemeliharaan sebagaimana mestinya sampai dilakukan pemanenan. Sekian pemaparan materi penyuluhan dari saya mengenai penerapan mina padi untuk mengendalikan hama tikus sawah di Kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresik. Apabila ada kata yang kurang berkenan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.